sekalian dan Bapak Ibu Guru yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita untuk beribadah pagi, mengawali hari kita pada pagi hari ini bersama dengan Tuhan. Mari kita pujikan satu lagu, yaitu Bertumbuh Dalam Kasih. Seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa dan kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Doanya besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sosok hari esok, yang Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Doanya besar tak menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sosok hari esok, Tuhan memuliakan melalui gerejanya. Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kini tiba saatnya bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus untuk membuka hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa Kerajaan Surga yang mulia, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami satu kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Dan saat ini kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang membangun komunitas rohani dengan baik. Kami serahkan perenungan kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan ambil dari Yakobus 5:12 sampai 20. Yakobus 5:12 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan.
Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Hidup kita sekarang dibatasi oleh karena pandemi. Kita sulit bertemu dengan teman-teman kita, bahkan mungkin kita sulit untuk bertemu dengan keluarga-keluarga kita yang lain secara fisik. Mengapa? Karena kita harus diam di rumah, membatasi segala pergerakan kita pada masa-masa sekarang ini. Tetapi satu hal, kita masih sedikit beruntung. Karena apa? Karena pandemi semacam ini muncul ketika teknologi sudah canggih dan mumpuni untuk kita bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan teman-teman kita meskipun secara virtual. Jadi kita tidak benar-benar sangat terisolasi sampai tidak bisa bertemu satu dengan yang lain sama sekali dan seterusnya. Komunitas itu menjadi satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan sesamanya untuk hidup. Nah, di dalam sebuah komunitas yang baik kita mendapatkan banyak dukungan, entah itu dukungan jasmani, dukungan moral, dukungan rohani dan sebagainya. Ada pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita tanggung sendiri tanpa support dari sesama kita untuk saling mendoakan, untuk saling memberi nasihat dan menguatkan. Di dalam Yakobus 5 ayat 12-20, Yakobus menguatkan jemaat pembaca suratnya untuk menjalani sebuah kehidupan yang saling mendukung dan saling melayani. Di dalam gereja mula-mula, jemaat orang-orang Kristen seringkali mengalami sebuah kehidupan yang keras. Mereka mengalami berbagai banyak penganiayaan, baik itu penganiayaan secara jasmani berupa penganiayaan fisik, atau juga mungkin isolasi sosial karena mereka sulit untuk berdagang, untuk bekerja karena iman mereka. Bukan sekedar itu, tetapi kadang mereka juga mengalami yang cukup sering juga penganiaya yang sifatnya rohani. Ada ajaran-ajaran sesat di luar sana yang kemudian masuk ke dalam gereja dan menimbulkan keresahan dan bahkan perpecahan di dalam komunitas Kristen pada masa itu. Nah, ada satu bagian yang menarik yang akan kita dalami hari ini, yaitu di ayat 14 dan 15. Di situ dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Pertanyaan kita hari ini akan kita renungkan, apa maksudnya harus memanggil seorang penatua jemaat untuk mendoakan dan mengolesi dengan minyak? Apakah kalau kita olesi dengan minyak maka mujizat kesembuhan itu terjadi dan keselamatan terjadi? Nah, memanggil para penatua jemaat itu tidak perlu harus selalu dipahami sebagai jabatan, tetapi yang paling penting adalah dipahami secara fungsional. Maksudnya apa? Fungsional sebagai orang yang melayani jemaat, dan yang kedua dipahami sebagai kedewasaan rohani. Seorang penatua itu adalah seorang yang memiliki kedewasaan rohani dan komitmen untuk melayani jemaat. Nah, lalu apa maksudnya? Meminta mereka untuk mendoakan dan mengoleskan minyak dalam nama Tuhan. Apakah ini praktek perdukunan begitu? Tentu saja tidak. Kata oles itu memang diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Inggris dengan kata anoint, yang memang dapat diartikan dengan diurapi, tetapi dapat juga diartikan dengan dibalur, itu kan, atau dioles. Nah, minyak dan anggur itu pada zaman dulu di Israel dalam kebiasaan orang Yahudi itu biasa dipakai untuk apa? Untuk merawat orang sakit memang. Terutama untuk orang-orang yang mengalami luka-luka fisik, gitu, dipukul dan apa gitu kan, memar. Nah, itu
Nah, coba kita lihat sebentar di dalam Lukas 10 ayat 34. Lukas 10 ayat 34 berkata demikian. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Lukas 10 ayat 34 itu bagian dari perkataan Tuhan Yesus di dalam perumpamaan apa? Orang Samaria yang murah hati, yang berbicara tentang siapakah sesama manusia. Nah, anggur itu dibalurkan ke luka bukan karena anggurnya, tetapi karena kadar alkoholnya yang berfungsi sebagai antiseptik untuk membunuh bakteri. Lalu kalau minyak, nah minyak pada waktu itu biasa dipakai untuk memulihkan luka-luka. Jadi ada luka memar, luka apa diolesi dengan minyak supaya orang itu cepat sembuh. Orang-orang Kristen pada masa itu sering mengalami penganiayaan fisik, jadi tidak jarang tubuhnya mungkin penuh dengan luka dan sebagainya. Atau barangkali ada orang-orang yang memang bukan Kristen, orang berdosa, orang yang melakukan kesalahan di dalam masyarakat, lalu mereka dihakimi rame-rame, dipukuli dan sebagainya, sehingga ada banyak luka di tubuhnya. Nah, oleh sebab itulah pengolesan minyak adalah hal yang umum dilakukan oleh karena apa? Luka-luka mereka. Jadi ini bukan minyak urapan atau apa, enggak, ini minyak biasa. Lalu bagaimana dengan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia? Kita ingat, salah satu pesan utama dari surat Yakobus adalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan doa adalah salah satu bentuk praktika iman seseorang. Jadi begini, jika kita percaya kepada Allah A, maka kita akan berdoa kepada Allah A. Kalau kita percaya kepada Dewa B, maka kita akan berdoa kepada Dewa B. Maka tidak heran kalau saya mengatakan bahwa doa itu adalah salah satu bentuk praktika dari iman seseorang. Nah, jadi para penatua yang diminta didoakan itu adalah orang-orang yang dewasa rohani, orang-orang yang bukan saja datang mendoakan orang yang sakit, tetapi juga memberikan tindakan nyata untuk apa? Membantu merawat orang yang sakit itu. Salah satunya dengan cara apa? Mengolesi minyak kepada di atas luka-luka luka-luka orang yang sakit tersebut. Dan oleh sebab itulah nyawanya terselamatkan. Kenapa? Karena ada orang yang peduli kepada dia, ada orang yang mendoakan dia, dan ada orang yang bukan sekedar mendoakan tetapi juga merawat dia sampai sembuh. Nah, atau sebaliknya, jika mungkin luka-lukanya diakibatkan karena perbuatan dosanya, salahnya sendiri, lalu dihakimi ramai-ramai begitu. Nah, orang-orang Kristen ini kemudian menolong orang itu, kemudian mendoakan dia, merawat luka-lukanya dan memberitakan kebenaran, memberitakan Injil kepada orang yang berdosa yang luka tersebut, dan kemudian dia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi inilah sebuah komunitas rohani yang indah. Komunitas rohani bukan sebuah komunitas yang hanya bisa berbicara, tetapi juga komunitas yang bertindak. Komunitas rohani bukan sebuah komunitas hobi atau bahkan komunitas yang sekedar melakukan kebaikan, tetapi juga sebuah komunitas yang membawa setiap anggotanya itu kepada kebenaran, membawa setiap anggotanya kepada Tuhan, dan memberitakan kebenaran kepada dia, sehingga bukan sekedar lukanya saja yang sembuh, tetapi kerohaniannya juga sembuh, kehidupannya juga dipulihkan, bukan sekedar luka-luka fisiknya. Pertanyaan kita buat hari ini adalah, apakah kita sudah memiliki, atau tepat yang paling penting lagi, apakah kita sudah membangun sebuah komunitas rohani yang indah, yang baik, yang kondusif untuk orang-orang di sekitar kita, anggota komunitas itu untuk bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal Tuhan dan hidupnya diubahkan di dalam Kristus. Sebuah komunitas rohani di tengah-tengah dunia yang tidak jemu-jemu untuk melakukan berbagai macam perbuatan baik, memberitakan kebenaran dan membawa setiap orang untuk mengenal Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Kristus surga yang mulia, terima kasih Tuhan.
Hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh mendorong kami untuk membentuk satu komunitas rohani yang indah, komunitas rohani yang baik, komunitas rohani yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi saksi dan menjadi alat-alat Tuhan yang membawa orang untuk mengenal kasih Kristus, yang membawa orang di sekitar kami mengenal kebenaran Injil. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.